Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Oma dan Opa, Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama menampilkan kepada kita Susana dituduh melakukan perbuatan zina. Sementara Injil hari ini yang juga kemarin baru kita dengar menampilkan kepada kita orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Maka lewat kedua bacaan suci hari ini diingatkan kepada kita, perempuan dalam Injil itu digambarkan sebagai kaum yang lemah. Maka kedua bacaan suci hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita melakukan tindakan kriminal terhadap orang-orang yang lemah dan tak berdaya dengan menimpakan berbagai berita miring terhadap orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Karena kita merasa memiliki kekuatan atau memiliki power di tengah masyarakat juga di mana kita berada. Justru orang-orang yang lemah ya dan yang tak berdaya itulah yang dikasihi oleh Tuhan. Maka lewat kedua bacaan suci hari ini Tuhan mengajak kita untuk memperlakukan sesama, baik itu yang lemah, yang tak berdaya maupun mereka yang memiliki kekuatan, harus sama di hadapan Tuhan. Ketika kita memperlakukan sesama dengan baik, maka Tuhan pun akan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Mari kita berjuang, semoga di sepanjang hari ini kita mampu mengasihi dan memperlakukan sesama dengan jujur dan adil tanpa melihat kelemahan atau kekurangan mereka.